بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, yang memuliakan kita dengan sunnah, yang memuliakan kita dengan dijadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, semoga nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan bagi kita dan kita tidak mati menghadap Allah kecuali sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di setiap khutbah Jumat, setiap khatib selalu menyampaikan tentang wasiat takwa yang selalu menjelaskannya dengan definisi, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena memang demikian bahwa takwa itu tidak akan benar kecuali dengan keduanya ini, yaitu kita mencari dan melakukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan kita mengamalkannya, dan juga mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhinya. Jangan sampai takwa itu timpang, jangan sampai takwa itu pincang dengan kita menjalankan perintah Allah tapi juga menjalankan larangan-larangan Allah. Tidak sedikit dari kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia salat iya, puasa iya, zakat iya, tapi riba juga iya, makan yang haram juga iya, minum minuman keras iya, zina juga iya, dan yang lain sebagainya. Di mana letak ketakwaannya? Sedangkan takwa fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan di antara larangan yang sangat ditegaskan di dalam syariat ini adalah memakan harta haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, banyak hadis dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini memiliki porsi yang sangat besar di dalam syariat ini tentang bahaya harta haram dalam segala jenis bentuk transaksinya. Dan ini subhanallah ikhwani wa akhwati ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, riba misalnya di antara dosa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan sebagai dosa seperti berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Janganlah kalian saling memakan harta satu di antara kalian dengan cara yang zalim, dan kemudian dengan upaya seperti itu kemudian kalian membawa perkara ini kepada pengadilan, kepada hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm,
supaya kalian bisa mengklaim harta saudaramu yang lain dengan cara yang zalim, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Ikhwatal iman, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa harta yang sedang diperkarakan bukan miliknya. Dia tahu itu bukan miliknya. Misalnya berusaha untuk menuntut hak waris yang melebihi dari hak yang semestinya, dari yang diatur oleh syariat misalnya. Misalnya juga ketika terjadi perceraian menuntut hak gono gini yang padahal berapa banyak perceraian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW tidak pernah membicarakan gono gini. Namun ini sudah menjadi hal yang biasa di antara kita, dan tanpa malu berusaha untuk mengklaim harta yang dia sadar dia tidak pernah sedikit pun memiliki harta tersebut. Juga di antaranya yang Allah peringatkan dengan keras, memakan harta anak yatim. Bahkan Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya dan dia sendiri akan masuk ke dalam api neraka. Nabi SAW telah mengingatkan bahwa setiap umat itu ada ujiannya secara spesifik. Setiap umat ada ujian khususnya masing-masing. Bani Israel tentang wanita. Umat ini, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujian spesifiknya bagi umat ini. Dan fitnah yang spesifik bagi umatku adalah harta. Sehingga berapa banyak, walaupun level kiai, syekh, ulama sekalipun, ketika terkena dengan fitnah harta dia lupa. Ketika diberi amanah, yayasan dan yang semisalnya, dia tidak bisa membedakan mana harta pribadinya dan mana harta umat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jika ini terjadi, ini diantara ciri dekatnya akhir zaman, dekatnya kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Akan tiba waktunya nanti umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tidak peduli lagi dari mana sumber hartanya dia peroleh, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Bahkan kita masih sering mendengar slogan yang haram saja susah apalagi yang halal. Na'udzubillah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan para sahabat terdahulu, wanita-wanita istri-istri salihah terdahulu, ketika di antara mereka melepas suaminya untuk berangkat bekerja, selalu mengingatkan kepada suaminya, alaika bil halal fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Kami, keluargamu, istri dan anak-anakmu bisa tabah untuk dari menahan lapar, tapi kami tidak akan kuat jika dibakar api neraka. Namun di zaman ini, subhanallah, para wanita, istri-istri kita, kalau tidak bawa uang, jangan pulang. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan para orang-orang saleh terdahulu, kesolehan ini ikhwatal iman, bagaimana kita menjaga diri kita, perut kita ini jangan sampai kemasukan yang haram. Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan, andai kata aku menolak uang 1 dirham dari sumber yang syubhat, yang remang-remang, bukan haram, remang-remang, halal enggak ya, haram enggak ya, ini halal atau haram, saya tidak jelas, saya tidak terima uang seperti ini, lebih saya harapkan pahalanya di sisi Allah ketimbang saya bersedekah 100.000 dirham. Subhanallah, 1 dirham menolak dari yang syubhat, bukan yang haram, lebih diharapkan pahalanya ketimbang sedekah 100.000 dirham. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara harta haram yang begitu gampangnya merebak dan menyebar di zaman kita adalah riba. Riba ini seakan-akan, bahkan berapa banyak kaum muslimin, berapa banyak ustadz, bahkan guru agama, bahkan ngerti syariat, tapi dia bertransaksi dengan riba, dengan bank-bank riba, menganggap bunga bank itu bukan riba. Itu riba, karena uang yang kita simpan di bunga bank itu adalah pinjaman, dipinjam oleh bank, taunya dipinjam, dipakai oleh bank itu. Untuk apa? Untuk memodali kepada orang-orang yang pinjam kepada bank, entah itu beli rumah, KPR, entah itu untuk modal kerja dan yang sebagainya. Dan bank
membebankan bunga kepada para peminjam tersebut. Dari keuntungan bunga, dia bagi keuntungan untuk kita sebagai nasabah dan untuk banknya sendiri. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, tinggalkan yang tersisa dari transaksi riba jika kalian beriman. Bahkan dengan ancaman yang keras, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau berhenti, maka silahkan umumkan perang antara kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana kita bisa menang jika kita berperang dengan Allah? Apa artinya kita sholat 5 waktu di masjid, kita menjaga 5 waktu kita, namun kemudian kita masih bertransaksi dengan riba? Dosa yang Allah tantang perang kita nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana pegadaian-pegadaian begitu merebaknya di sekitar kita, pegadaian-pegadaian riba. Kita sedikit-sedikit tidak, ketika menginginkan sesuatu bukan karena butuh, kita beli motor dengan riba, kita beli rumah dengan riba, kita beli mobil dengan riba, kita modal kerja kita riba. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan di rumah kita, di rumah tangga kita, di negeri ini, jika kita hidup dari riba? Di antara hal yang haram, di antara harta yang haram, yaitu ketika seorang pemilik perusahaan atau seorang pengusaha yang menunda-nunda memberi gaji kepada karyawannya, atau seseorang yang berhutang, dia tahu dia berhutang dan dia sanggup untuk bayar hutangnya, namun dia tidak segera membayar hutangnya. Nabi SAW mengingatkan, matlul ghani zulmun, menunda membayar hutang adalah kezaliman. Mampu bayar tapi ditunda, zalim, kata Nabi SAW. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan kezaliman, karena kezaliman itulah yang mendatangkan kekelaman pada hari kiamat. Dan Allah mengingatkan ketika wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati neraka jahanam, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Yang kami selamatkan yang melewati sirat adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang zalim kami akan biarkan dia merangkak di dalam neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Maka ikhwatal iman, para pemakan harta haram, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman di dunia, ancaman di kuburnya, ancaman di akhirat. Di dunia kerugian, hilangnya keberkahan dari hartanya. Allah menegaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah menghapuskan keberkahan dari harta riba. Allah menumbuh kembangkan sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang kafir dan lagi banyak dosanya. Allah sebutkan yang tetap bersikukuh dengan ribanya sebagai kafarin athim, yang sangat kufur dan sangat banyak dosanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dikubur, diazab di kuburnya. Saya sampaikan sebuah hadis Nabi SAW ketika dalam peristiwa perang Khaybar. Nabi SAW beserta para sahabat, dan hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ada salah seorang sahabat dipanggil, ada salah seorang yang bersama kaum muslimin pada saat itu yang bernama Mud'im, yang perang ikut Nabi dalam peperangan Khaybar ini dan mati syahid. Ketika dia terkena anak panah dan dia mati syahid, sebagian para sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahadah, selamat sahabat fulan ini, dia mati syahid, dia mati syahid. Apa jawaban Nabi SAW? Kalla walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'ilu alaihi nara. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kain syal yang dia curi dari harta ghanimah, rampasan perang yang belum dibagi, dinyalakan api neraka oleh Allah dan dibakarkan kepada dia di kuburnya. Kain syal berapa nilainya? Berapa nilainya? Bagaimana jika kita makan harta riba yang dengan itu kita makan di keluarga kita? La haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, maka beberapa orang kemudian datang dengan membawa tali-tali yang dipakai untuk mengikat sandal, diserahkan kepada Nabi. Dan Nabi SAW bersabda, syirakun min narin au syirakani min nar. Tali-tali ini jika tidak dikembalikan akan menjadi bara api neraka karena mengambil harta yang haram. Ikhwatal iman, Nabi SAW menegaskan, ya Ka'ab, la yadkhulul jannah man nabata lahmuhu min suhtin an-naru awla bih. Wahai Ka'ab, wahai umat Islam, tidak akan masuk surga
seseorang yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka adalah tempatnya. Bagaimana kita makan? Kita memberi makan kepada istri dan anak-anak kita. Mereka tumbuh, mereka tambah tua dan tambah besar dengan harta haram yang kita berikan makan kepada mereka. Dan di saat yang bersamaan kita mengatakan diri kita orang bertakwa. La haula wala quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa bolehlah kita cari dari sumber-sumber yang haram, dari korupsi, dari mencuri, dari menzalimi harta ini dan itu. Tapi nanti kita cuci, kita bersihkan. Dengan apa? Banyak sedekah, bangun masjid, bantu anak yatim, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Insya Allah bersihlah, imbang, balance. Haram iya, halal juga iya. Ingat, Nabi SAW mengingatkan kepada manusia-manusia seperti ini dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wahai manusia, Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman, sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah, karena aku maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada. Kemudian Nabi SAW menceritakan, menyampaikan tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar yang panjang. Dia lusuh, dia berdebu. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya ke langit. Orang ini berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Nabi menyebutkan tentang seseorang yang sedang melakukan semua sebab dikabulkannya doa. Safar, musafir itu dikabulkan doanya. Dia lusuh berdebu, dia mengangkat kedua tangan ke langit. Mengangkat kedua tangan ini diantara adab berdoa yang Allah akan malu ketika seseorang meminta dengan mengangkat kedua tangan namun Allah tidak memberi. Dia melakukan sebab dikabulkannya doa. Dia memanggil nama Allah Ar-Rabb, yang diantara nama yang paling sering dipakai oleh para nabi dan para rasul di dalam doa-doanya. Silakan baca doa-doa para nabi. Mereka selalu mengucap Rabbi auzi'ni, Rabbi, semua Rabbi, dan semua doa dengan menyebut kata Rabb. Asmaul Husna yang dibaca adalah nama yang paling sering dipakai oleh para nabi dan para rasul. Namun apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun sayangnya orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari sumber haram, pendapatannya dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana orang yang seperti ini dikabulkan doanya? Bagaimana bisa dikabulkan doanya? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin ini di antara penyebab kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan. Kenapa doa-doa kita selama ini kita minta, kita kening kita sampai hitam, kita berbuat ini dan minta kepada Allah supaya diangkat bala, diangkat segala musibah, malapetaka baik pribadi maupun negara ini. Tapi Allah tidak mengabulkan doa ini karena mungkin itulah kualitas kita. Hidup dari yang haram. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan ibadah kita? Jika kita tumbuh daging kita, keluarga kita, mereka sekolah dari uang-uang haram. Bagaimana ilmunya adalah menjadi ilmu yang berkah. Ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali dari yang baik, kecuali dari yang baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengingatkan, barang siapa yang membelanjakan hartanya untuk ibadah, tapi harta itu sumbernya yang haram, seperti seseorang sedang mencuci baju dengan air kencing. Seperti cuci pakaian dengan air kencingnya. Bagaimana bisa bersih? Bagaimana bisa bersih? Dosa tidak bisa dibersihkan kecuali dengan taubat. Dengan taubatan nasuha.
berhenti dari segala transaksi haram. Islam mengajarkan hidup sederhana ya ikhwatal iman, bukan hidup sesuai dengan hasrat dan keinginan. Nabi SAW adalah uswah yang terbaik di dalam hal ini. Bukan hidup menurut apa yang saya inginkan. Jika handphone kita masih bisa dipakai, motor kita, kendaraan kita, walaupun harus diservis berkali-kali, itu hidup Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak buang yang lama pakai yang baru, tapi ngutang. Lah, mari kita memohonkan ampun untuk diri kita atas segala dosa-dosa kita, dan kita berkomitmen kepada Allah untuk bertaubat dari dosa-dosa haram, dari harta-harta haram ini, agar Allah mulai mendatangkan keberkahan dalam diri dan rumah tangga dan negeri ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا فلأي